Belanja ke tempat belanja muslim 212 Mart. Amanah, amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu. Demi Allah. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salman. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu Tidak ada amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah, sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah. Kita belum kafah. Tidak ada amanah seperti amanah Rasulullah SAW. Berjamaah. Sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu. Demi Allah. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salman. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita nggak akan pernah maju kalau seandainya kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Netizen mengungkit video lama Haikal Hasan saat meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart yang kini tersandung kasus investasi bodong. Video berdurasi 55 detik itu diunggah di Twitter oleh Tom Cruise 555 pada Minggu 2 Mei 2021. Menolak lupa saat Haikal Hasan promosi 212 Mart. Sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini, katanya. Melalui cuitan di Twitter @DennySiregar7, Denny Siregar tampak menyertakan emoji tertawa. Denny Siregar juga menyentil orang-orang yang menyumbang untuk kapal selam. Yang kemarin nyumbang kapal selam, udah pada baca ini belum ya? Bo ya yang pinter dikit napa? Pret, emoji ketawa. Tulis Denny Siregar Sabtu pukul 4.09 subuh. Cuitan Denny Siregar disertai artikel soal ratusan warga yang jadi korban investasi bodong 212 Mart Samarinda melapor ke polisi.
Diberitahukan sebelumnya, ratusan warga melapor investasi bodong 212 Maret ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Para pelapor mendatangi Polresta karena merasa ditipu pengurus koperasi 212 Maret Samarinda. Setelah mengundang investigasi untuk menghadirkan pusat perbelanjaan 212 Maret. Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Di dalam video tersebut, nampak Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam. Dalam hal ini, 212 Maret. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih berbelanja di toko orang. Katanya dengan nada tinggi penuh penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW berjamaah. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Maret adalah jihad. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat saja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu katanya. Jihad itu. Mahalan di sini. Lo cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari, justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai daripada dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita nggak akan pernah maju kalau saat ini kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Maret. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu. Demi Allah Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga, ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, saya didatangi Rasul langsung, enggak. Memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah biasa aja. Nggak tahu siapa yang nyebar. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Maret. Kemarin memang hari Jumat datang advokasi 212 Maret Samarinda, yang dimana di situ melaporkan laporan tertulis terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi, yang dimana investasi ini berupa usaha, yaitu minimarket, yang dimana di Samarinda ini ada 3 gerai yang sudah dibuka dari tahun 2018, dan kemudian di tahun 2020 ini ada sebagian yang sudah tutup karena terjadinya kemacetan dana ini. Tentu dengan adanya laporan informasi ini pun juga, laporan ini kami dari pihak kepolisian, dari Raspatreskrim menindaklanjuti terkait laporan ini. Awal mungkin kami akan melakukan gelar awal dulu untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan ke depan, sehingga nanti permasalahan ini bisa kita gambarkan pidananya di mana. Setelah resmi mendapat laporan dari investor 212 Maret, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Samarinda. Penelusuran keberadaan para pengelola koperasi dilakukan agar bertanggung jawab atas janji mereka kepada para investor.